Halo, perkenalkan nama saya Fandi. Kalau ngomongin nilai-nilai berakhlak, jujur ya, awalnya saya sempat mikir ini cuman sebatas slogan yang sering kita lihat di banner, di materi, atau di kegiatan-kegiatan. Kita hafal singkatannya, kita tahu kepanjangannya, tapi kadang belum benar-benar kepikiran. Sebenarnya nilai ini hadir nggak sih di kampus kita sehari-hari, termasuk di lingkungan fakultas, di lingkungan kelas, dan lain sebagainya. Tapi makin saya jalani, saya makin paham kalau berakhlak itu sebenarnya bukan sesuatu yang jauh. Bukan sesuatu yang harus dimulai dari hal besar. Dan bukan juga sesuatu yang cuma dibahas di forum resmi. Justru nilai-nilai berakhlak dibahas di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Baik dalam belajar, berinteraksi, atau menjalankan tugas kita sebagai ASN. Misalnya, waktu ada teman butuh bantuan. Lalu kita merespon dengan baik, tidak cuek, tidak mempersulit, dan benar-benar berusaha untuk membantu. Menurut saya di situ lebih bisa menilai pada berorientasi pelayanan. Atau waktu kita dikasih tugas. Lalu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan tepat waktu, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di situ kita dapat nilai akuntabel. Terus, saat kita sadar kemampuan kita masih ternyata perlu ditingkatkan lagi, maka kita terus belajar, menerima masukan dari yang lain, dan tidak merasa paling tahu. Menurut saya, di bagian situ kita sudah melaksanakan bagian kompeten. Lalu dalam lingkungan belajar atau kerja, di lingkungan kampus, saat kita berusaha menjaga sikap, menghargai orang lain, tetap sopan, tidak gampang tersulut ego, di situ ada harmonis yang sedang kita jalankan. Saat kita sedang menjaga amanah dari orang, menjaga nama baik instansi, kampus kita Universitas Negeri Makassar, atau tempat kita belajar, dan tetap bertindak sesuai dengan nilai dan tujuan. Nah, di situ terdapat nilai loyal. Waktu kita dihadapkan pada perubahan, entah metode belajar baru mungkin, atau misalnya ada tantangan baru, lalu kita memilih untuk menyesuaikan diri dengan belajar, bukan malah mengeluh terus begitu. Nah, itu ada adaptif di sana. Dan saat kita sadar bahwa hasil itu ternyata tidak selalu bisa dicapai sendirian, kita perlu teman, kita perlu kolega untuk memenuhi sesuatu, mencapai sesuatu. Lalu kita kerja bareng, saling membantu. Nah, di situ ada kooperatif atau kolaboratif. Dari situ saya merasa ternyata membangun budaya berakhlak bukan hanya soal 7 hal tadi saja, tapi soal bagaimana caranya nilai-nilai itu jadi kebiasaan dalam cara kita bersikap dan bertindak. Kalau saya lihat, atau kita lihat di lingkungan kampus, kontribusi untuk membangun budaya berakhlak sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya datang tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan serius, menghargai pengajar dan sesama peserta, tidak menunda tugas, dan tidak mencari jalan pintas yang justru merugikan diri sendiri atau malah orang lain. Selain itu, kontribusi nyata juga bisa terlihat saat kita aktif dalam diskusi, mau berbagi pemahaman dengan teman yang belum paham, dan menjaga suasana belajar yang saling mendukung. Menurut saya, lingkungan kampus yang baik itu bukan hanya dibentuk oleh aturan saja, tapi oleh orang-orang atau dengan sikap-sikap yang ada di dalamnya. Kalau setiap orang yang datang semangat dengan belajarnya, saling menghargai, saling membantu, suasana kampus akan jadi lebih sehat, lebih nyaman, lebih positif. Dari situ budaya berakhlak bukan hanya tentang teori saja, tapi benar-benar terasa dalam keseharian kita selama bekerja di kampus. Karena budaya kerja atau budaya belajar itu menurut saya tidak hanya dibentuk oleh satu acara besar saja seperti Latsar, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dilakukan berulang-ulang. Dari kita hadir di kelas, cara menyikapi tugas, cara kita menjawab bicara dengan orang lain, sampai cara menjalankan atau melaksanakan tanggung jawab. Lalu, bagaimana upaya membangun budaya berakhlak itu? Menurut saya yang pertama, semuanya harus dimulai dari diri sendiri dulu. Jangan menunggu orang lain. Jangan menunggu lingkungan itu harus ideal dulu. Tidak, karena perubahan itu biasanya dimulai dari satu kebiasaan kecil yang konsisten. Kedua, biasakan menjalani setiap tugas dengan niat yang baik. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ada tanggung jawab, kita berpikir, yang penting selesai saja. Tapi, apakah saya sudah bekerja dengan baik? Apakah saya sudah maksimal mengerjakan tugas ini? Yang ketiga, jangan berhenti belajar. Karena lingkungan kampus itu adalah tempat kita bertumbuh. Tempat kita untuk mengasah diri sendiri. Jadi harus ada kemauan untuk berkembang, untuk terbuka, dan untuk terus memperbaiki diri. Yang keempat, membangun kebiasaan kerja yang sama-sama sehat, saling menghargai, saling mendukung, dan saling tidak merasa benar sendiri. Karena budaya yang baik itu tumbuh saat orang-orang di dalamnya mau tumbuh bersama. Bagi saya pribadi, inti dari berakhlak itu sederhana. Bukan hanya sekedar hafal nilainya saja, tapi menjalankannya. Bukan sekedar tahu artinya, tapi membiasakannya. Karena pada akhirnya, tidak mungkin terlihat beberapa kita hafal dengan materi saja, tapi orang merasakan cara kita bersikap. Bagaimana cara kita belajar, cara kita bekerja sama, cara kita menjalankan amanah yang diberikan. Jadi menurut saya membangun budaya berakhlak itu memang harus dimulai dari yang kecil. Dari lingkungan terdekat kita, dari kampus, dari tugas sehari-hari, dan tentu saja dari diri kita sendiri. Mari kita tunjukkan kontribusi nyata, membangun budaya berakhlak di kampus kita sendiri. Bukan hanya lewat ucapan, tapi lewat tindakan sederhana yang konsisten tiap hari. Karena dari langkah-langkah itulah budaya baik kita tumbuh dan membawa dampak yang besar. Terima kasih.